Oke, kembali lagi di channel kelas manajemen. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah riset operasi. Kita tentukan dari materinya ini adalah metode transportasi ya. Metode transportasi ini apa? Nanti kita bahas lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembukaan dulu lah ya. Pembukaan dulu ini metode salah satu metode dalam riset operasi ini ada yang namanya metode transportasi. Nah, ini tuh buat apa sih sebenarnya? Ini buat memecahkan permasalahan alokasi sumber daya organisasi, baik itu modal, waktu, kapasitas mesin, bahan baku, tenaga kerja, persediaan di gudang dan lain-lain yang itu yang terbatas. Jika seandainya kita terbatas, kita bisa cari hal yang apa ya? Jadi intinya sih kita efisiensikan semuanya. Itu bisa ya. Lalu kasus transportasi ini mencoba menentukan cara pengiriman atau distribusi suatu jenis barang, produk gitu ya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan yang dapat meminimumkan biaya. Nah, kalau berbicara tentang riset operasi, kita berbicara tentang efisiensi ya. Jadi bagaimana caranya membuat efisiensi terus-terusan di sini. Oke, kita lanjut. Di sini tujuannya adalah ini menentukan berapa banyak unit banyak yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan sehingga permintaan dari setiap sumber ke setiap tujuan itu terpenuhi ya, dan total biaya kirimnya juga minimum, jadi ekonomis ya. Lalu beberapa kasus yang berkaitan dengan metode transportasi ini adalah penentuan rute pengiriman dari perusahaan produksi ke beberapa penyalur atau wholesale atau ke retailernya ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ini adalah menyusun matriks transportasi. Ya. Lalu yang kedua ini kita nanti susun juga yang namanya tabel awal. Kita susun gimana sih caranya menyusun tabel awal. Dan yang terakhir nanti kita alokasi. Jadi alokasinya ini sebenarnya metodenya ada banyak sih. Ada Northwest Corner, ada Vogel, ada least cost, dan ada simplex. Tapi yang akan saya jelaskan mungkin hanya ada 2 atau 3, tidak semuanya ya. Yang penting dasarnya ngerti gimana sih nih caranya ya. Oke, ini juga sama sih sebenarnya. Tadi prosedurnya ya masih gitu-gitu aja sih, tidak berbeda jauh. Tapi bedanya di sini kalau misalnya tidak berjalan atau bukan tidak berjalan sih. Kalau masih belum efisien, kita akan hitung lagi. Hitung lagi gimana caranya bisa sampai efisien. Oke, pertama kita masuk ke metode least cost dulu ya. Ke metode least cost. Nah, metode least cost ini kita cari biaya yang paling kecil dari seluruh ya biaya yang ada ya. Nah, di sini mungkin teman-teman akan bingung nih, ada 3 ya. Yang pertama ini jumlah permintaan, yang kedua jumlah kapasitas perusahaan atau kapasitas produksi lah ya intinya. Dan ini ada gudang-gudangnya, ini biaya kirimnya ya. Lihat biaya kirimnya ada A, B, C, D, gudangnya ada A, B, C, D, dan pasarnya ada 1, 2, 3, 4. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah yang tadi. Jadi kita buat tabel awal bagaimana caranya bukan mempresisikan, tapi lebih ke membuat lebih mudah cara membaca si tabel jumlah permintaan, biaya kirim, dan kapasitas menjadi satu tabel. Kalau 3 seperti ini akan lebih rumit. Kita langsung lanjut, masuk. Nah, di sini ini adalah tabel atau matriks transportasi ya. Di sini tujuan pasar 1, 2, 3, 4, datanya dari yang tadi. Kalau mau dilihat di sini pasar 1, 2, 3, 4 dengan permintaan 80, 65, 90, 70. Lalu kita lihat lagi tadi, sumber dari gudang A, B, C, D ini, dan penawarannya kapasitasnya ada 175, 60, dan 70, betul? 175, 60, 70 ya. Nah, ini totalnya kapasitas penawaran dan permintaan 305 semuanya. Nah, di sini ini baru menyusun tabel awal, tapi gimana caranya Pak nanti ngitungnya? Nah, ini kan kita belum sampai ke hitungan ya, kita baru mau masuk nih. Ini jadi tabel awal. Jadi ketika kalau waktu zaman di SD, SMP, SMA itu kan suka diketahui A-nya berapa, S-nya berapa, Rho-nya berapa, bla 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 gitu ya. Kalau pelajaran fisika atau pelajaran matematika pasti selalu seperti itu. Soalnya gimana? Diketahui alfa berapa, beta berapa, Rho berapa gitu ya, tetanya berapa gitu ya. Nah, itu nanti kita bongkar tuh sebenarnya ini diketahuinya jadi seperti ini. Nah, setelah tabel seperti ini, jadi untuk lebih memudahkan sih sebenarnya. Kalau mau seperti itu pun, kalau mau dikerjain ya boleh-boleh aja kalau nggak puyeng. Tapi karena ini ditemukannya teori ini dan dibuat tabelnya seperti ini, jadi kita ikutin aja biar lebih mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang least cost. Itu gimana sih caranya Pak untuk menentukan biaya yang paling efisien dari semuanya? Mungkin kalau secara kalau kita pikir di mana ya bisa aja nggak Pak yang gudang D ini sekian, gudang A ini sekian, ya bisa-bisa aja. Tapi kita cari yang paling
murah ya, yang paling murah. Jadi intinya sih ngirit gitu. Ini gimana sih caranya biar kita ngirit, biar keuangannya biar lebih ini aja, cash flow-nya biar lebih bagus ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertama tadi sebelumnya nggak ada angka-angkanya nih. Nah, yang ini yang 5, 10, 7, 8 itu apa sih Pak? Itu biayanya ya, biayanya. Jadi biaya untuk distribusi itu berapa di sana. Ini yang kanan ini kapasitasnya, yang kiri ini permintaan. Jadi yang kanan sama yang bawah itu produknya, yang tengah ini biayanya. Oke, kita masuk pertama ini. Mungkin teman-teman sekarang bingung ya, kenapa yang di pasar 4 gudang C ini ada X, pasar 3 gudang C 60, pasar 2 gudang C X, dan pasar 1 gudang C X. Itu X ini itu nggak usah dikirim ya. Ini nggak usah dikirim. Jadi intinya adalah lihat yang di sini dulu. Lihat yang di sini. Ini kan ada permintaan. Nah, di sini kalau permintaan udah 90 ya udah selesai. Tapi kalau belum jangan. Nah, di sini pasar yang ketiga itu dikirimnya itu dari gudang C dengan kapasitas 60. Kapasitas 60 udah habis nih. Tapi kan permintaannya 90, berarti 30 lagi dari mana? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Intinya adalah pertama kita masukin angka ini, angka si produk, kapasitas produk sama permintaan produk ini adalah di biaya yang paling kecil. Ini 13, 2, 9, 7. Ya otomatis yang paling kecil adalah 2. Masukin di sini 60. Dari mana 60? Kapasitas produksinya kan 60. Masukinlah di sini. Tapi Pak, permintaan ada 90, 30 lagi dari mana? Nanti. Ini kan baru pertama ya. Ini 60 kita masukin. Selesai. Berarti gudang C kapasitasnya sudah habis. Tapi di pasar 3 permintaannya belum terpenuhi. Nah, selanjutnya kita cari lagi ke biaya yang paling murah. Jadi cari dulu titik pertama itu adalah biaya yang paling murah dulu. Yang ini kan tadi Rp2 nih di sini ya. Rp2. Nah, sekarang kita lanjut. Di atas 2 berapa? 2,5 Pak. Enggak ada 2,5, 2,7, 2,8 enggak ada. Di sini ada 3. Nah, loncat ke sini nih. Di sini 3 ya. Di sini 3. Terus berapa? Coba aja lihat di sini. Kapasitasnya 75. Permintaannya cuma 65. Ya udah, jadi deh di sini 65 ya. Jadi di sini 65. Berarti permintaan di pasar 2 itu sudah selesai dari gudang B. Tapi di sini Pak 75. 65 berarti ada sisa 10. 10-nya kemana? Nah, 10-nya kita lempar ke pasar 1. Kenapa harus ke pasar 1 nggak ke pasar 3 atau pasar 4? Biayanya lebih mahal, brother, sister ya. Di sini 10, di sini 11, tapi di sini 4. Ya udah, cari yang paling murah lagi. Lemparin ke sini 10. Gudang B itu udah habis ya. Gudang B sudah habis. Gudang C udah jelas habis. Tapi di gudang C ini masih ada 30 tadi. Biarin. Di gudang C pasar 3 ini masih ada sisa 30 nanti ya. Kita lanjut dulu yang lebih ini sedikit lah, lebih apa ya? Maksudnya lebih biayanya nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Lanjut di sini 65. Di sini habis. Permintaan di pasar 2 65 sudah habis. Tapi dia bisa bikin 75. 10-nya kita lempar ke sini ya. Nah, 10 kita lempar ke sini berarti ada sisa 70 dong karena permintaannya 80. Kemanain Pak? Ke atas atau ke bawah? Kita coba dulu ya. Nah, ke atas nih. Dari gudang A, pasar 1 itu dari gudang A. Kenapa? Kenapa nggak ke yang bawah? Nanti ya, terakhir. Karena kenapa? Ngabisin dulu kapasitas di sini. Ngabisin dulu kapasitas di sini. Ini kan yang paling murah nih. 5 di sini sama 5 di sini. Bisa aja 70 di sini dimasukin sini. Ya, tapi sisa 3 nanti kan sisa ini habis nih. Nah, nanti di sini kemungkinan akan lebih mahal. Bisa si 100 ini bisa ngisi yang ini, bisa ngisi yang ini, tapi kita cari yang lebih murah dulu. Masuk ini 5 nih. Ya. Yang ini 70. Nah, ini habis nih. Pasar 1 permintaannya 80. Itu sudah dipenuhi dengan dari gudang A dan gudang B. Gudang A-nya 70, gudang B-nya 10. Selesai. Nah, berarti tinggal pasar 3 sama pasar 4 yang belum. Nah, coba kita cek lagi ya. Selanjutnya ke pasar yang berapa nih? Setelah 5 cari yang 6 berarti. Nah, 6 berarti di sini nih. 6 di sini. Nah, kan 6 udah selesai. 60, 30, 90 selesai. 65 selesai. 70, 10 selesai. Berarti tinggal yang pasar keempat. Pasar keempat ambil yang paling murah dulu di sini. 40 nih. Di sini 30. Selesai kan? 70, 30, 100. 10, 65, 75. 60, 60. 30, 40, 70. 30, 40, 70. 60, 30, 90. 65 sama 70 sama 10, 80. Nah, ini adalah yang paling efisien dari seluruh caranya ya.
dari seluruh biaya yang ada. Jadi inilah cara yang paling mudah dan cara yang paling efisien terkait biaya pengiriman atau biaya produksi. Selesai setelah ini. Terus gimana Pak? Ya tinggal ditotalkan di sini. 70 kali 5 dari mana? Yang ini nih tadi, 70 kali 5, 10 kali 4, 65 kali 3, semuanya ditotalkan sampai keluar itu cuma 1405. Kalau teman-teman misalkan bisa nggak Pak, ada pertanyaan ya, bisa nggak Pak saya masukin misalnya di sini 50, di bawahnya 15? It's okay sih, bisa-bisa aja, tapi saya yakin biaya di sininya akan lebih dari 1405, dan ini adalah biaya yang paling efisien atau yang paling murah. Ya, ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini juga sama ketika perusahaan misalnya nih, Mayora ini kan pabriknya ini di Sukabumi. Pasti pertama kali dia ngirim itu dari Sukabumi itu ke Jakarta dulu, baru ke kota-kota lain. Nah, dia bisa mengirim produknya atau mendistribusikan produknya itu menggunakan cara ini. Misalnya, pasar 1 kita contohkan Jakarta, pasar 2 itu misalkan Bandung, pasar 3 itu misalnya Tangerang dan sekitarnya Banten, pasar 5 misalnya, pasar 4 ini adalah Rangkas Bitung, Serang, dan lain-lain. Nah, itu mereka menggunakan cara-cara ini biar dapat biaya yang paling murah. Meskipun pada kenyataannya terkadang suka ada aja yang namanya biaya-biaya overhead atau pegawai-pegawai yang nakal yang main-mainin manajer dan perusahaannya gitu ya. Tapi ya ini adalah cara kita lah berikhtiar bagaimana caranya mengefisiensikan distribusi ketika kita punya perusahaan ya, dari pabrik atau gudang A ke pasar satu nih gimana, ke pasar ini gimana, dengan kapasitas produksi berapa, dengan permintaan berapa, kita sesuaikan semuanya. Ya, oke. Ini metode yang paling pertama ya, yang least cost. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua ya. Metode yang kedua atau Northwest Corner Method ya. Nah, metode yang kedua ini agak sedikit berbeda sih, cuman nggak beda-beda jauh sebenarnya, segitu-gitu aja cara ngerjainnya. Hanya di sini kita berawal dari sel pojok kiri yang paling atas ya, yang paling atas. Jadi kalau tadi least cost itu cari dulu yang paling murah ke yang lebih mahal, kalau yang ini kita ambil dulu ke sudut sisi yang paling atas kiri, sudut kiri paling atas itu ya. Nah, ini alokasi pertama ini dilakukan di sel pojok kiri atas, kemudian ke samping atau ke bawah, itu terserah mau ke bawah mau ke samping, itu bebas ya. Nah, selama masih ada sel yang masih memungkinkan untuk diisi, cara ini dilakukan sampai semua kapasitas terpakai dan permintaan terpenuhi. Nah, kenapa ini bisa digunakan yang Northwest Corner? Mungkin bisa jadi ya perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan ini ketika dari pabrik-pabriknya di Sukabumi, Bogor, dan Cianjur itu, yang paling dekat kayaknya ke Jakarta dulu baru ke yang lain nantinya. Karena di Jakarta ini pasarnya tinggi. Nah, bisa jadi pakai ini. Bisa jadi juga pakai yang least cost. Tapi tergantung sih, itu tergantung manajernya mau seperti apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya ini kita masih pakai soal yang tadi, tapi menggunakan metodenya itu yang metode yang Northwest Corner ya. Bedanya itu aja sih, tapi soalnya sama. Oke, kita coba. Nah, kita pertama nih dari sini dulu ya. Dari gudang A ke pasar 1 kita masukin 80. Kita habisin aja deh di sini. 80 ini sisa 20 lagi ya. Terus selanjutnya kita lanjut lagi. Langkah yang kedua, apakah mau ke kanan atau mau ke bawah? Kalau saya sih milih ke bawah karena lebih murah. Ya, nah ini. Atau ke kanan, ini bisa-bisa aja sih. Cuman kalau ke bawah kan nggak bisa, udah habis pasti ke kanan. Di sini 20, 100 selesai ya di sini. Terus dari sini, dari 20 ini langsung turun ke 45. 45 dari mana Pak? Kok kenapa 45 ininya? Ya iya kan di sini udah 20 ya. Ini habis ini 65. Lalu lanjut lagi. Udah ke bawah ke kanan. Di sini 30, ini kan 75. Nah, dari sini kalau ke kanan udah habis, berarti ke bawah lagi. Tuh, ini 60. 90 udah habis. Nah, berarti pilihannya setelah ini tinggal ke sini nih terakhir. Kanan, bawah, atau serong. Selesai deh 70 ya. Nah, ini untuk metode yang Northwest Corner. Jadi dari ujung kiri nih terus ke bawah sampai ujung ke bawah ya, ujung kanan ke bawah. Jadi pilihannya mau ke kanan atau ke bawah. Kalau ke bawah ya udah habis, ya udah nggak bisa kananin. Kanan udah habis, ya udah ke bawahin. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ya nggak berbeda jauh sih. Masih menyesuaikan ini aja nih permintaan sama penawaran
ditambah biayanya mau pilih yang mana gitu ya. Nah ini kita total nih, ternyata kalau pakai Northwest Corner nih lebih mahal, 1.675, beda dengan tadi yang pakai list cost 1.405 ya. Nah mau pakai yang mana nih? Tergantung. Ini kita nggak bisa memilih yang paling murah atau yang enggak, tapi dilihat dulu lokasi pabrik, lokasi gudang, sama lokasi pasarnya gimana nih ya. Itu. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Ini juga sudah habis. Kita lanjut lagi nanti di metode-metode yang lain atau di materi yang baru. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah mempelajari riset operasi mengenai metode transportasi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.